Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Alladhi bini'matihi tatimmus salihat, yang mana dengan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga amal saleh bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan suatu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana hendaknya kita patut syukuri semuanya, sehingga tidak ada kalimat terbaik yang seorang muslim ucapkan ketika mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kalimat Alhamdulillah. Sehingga seorang hamba tidak lupa dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dengan hidayah yang Allah tunjukkan kepadanya, dengan kebaikan-kebaikan yang senantiasa Allah tuntun hamba tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa mengingat dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap keadaan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambah nikmat, karunia, hidayah kepada kita semua, sehingga kita mudah menjalankan ketaatan-ketaatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dan tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam agama Islam sampai kepada kita hari ini, cahaya ilmu sampai kepada kita sampai saat ini, sehingga kita wajib mengikuti dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Maka dengan ini adalah tanda bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di dalam umatnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan pertemuan kita di sini yang kedua mungkin, kalau ingat, karena memang sudah lama ya nggak nyampe setahun juga Bu, kayaknya berapa bulan ya.
Ini merupakan pertemuan yang kedua kita. Mudah-mudahan kita di sini senantiasa menjalin tali silaturahim, tali persaudaraan kita sehingga menjadi erat dan menjadi tali persaudaraan yang senantiasa menunjukkan tentang at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membahas tentang keutamaan berkurban. Tentang keutamaan berkurban. Kenapa ini kita bahas? Karena sebentar lagi memang kita akan bertemu dengan yang namanya Idul Kurban, Idul Adha, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berkurban. Sehingga ketika kita mengetahui keutamaan dari berkurban ini, kita menjadi semangat, menjadi yakin bahwasannya berkurban ini memiliki banyak keutamaan yang akan diraih oleh seseorang yang menjalankan perintah berkurban ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang utama, kita akan sedikit membahas atau mengingat tentang sebuah bulan yang ada di dalamnya berkurban, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang sangat disayangkan jamaah sekalian, kita kaum muslimin ini seakan-akan antusias menghadapi bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah. Tidak ada sama sekali persiapan di dalamnya. Berbeda dengan persiapan kita di bulan Ramadan. Ini kenapa? Kalau di bulan Ramadan kita lihat sebulan, 2 bulan, bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan, itu banyak dari kita yang mengingatkan sebentar lagi bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Karena kita tahu keutamaan tentang Ramadan. Adapun tentang bulan Dzulhijjah tidak ada sama sekali pengumuman. Ini kenapa yang disayangkan? Padahal bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang sangat-sangat mulia. Kalau kita tahu, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah adalah bahwasannya bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang haram. Apa bulan yang haram ini jemaah? Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Masya Allah, khusyuk semua. Bulan yang mulia, bulan yang dilarang kaum muslimin dan kaum kufar untuk saling berperang, saling membunuh, dilarang. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tahu bahwa di bulan ini tidak ada peperangan, makanya zaman dahulu tidak ada perang di bulan-bulan yang haram, diberhentikan. Tapi saat ini mulai kembali. Di mana? Di Palestina. Orang-orang Yahudi sudah mulai lupa dengan perjanjian mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari kejaran musuh mereka.
dan dilarang untuk berbuat zalim, baik kepada diri kita sendiri, terlebih lagi kepada orang lain. Karena kata seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya di bulan yang haram akan dilipat gandakan dosa. Maka kita harus hati-hati di bulan-bulan ini. Bulan yang haram itu bulan apa aja jemaah? Ada berapa bulan? Ada 4. Yang pertama Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat bulan Rajab. Maka kita harus mengingat 4 bulan ini. Jangan sampai kita melukai diri kita dengan berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa, sehingga kita menyesal nanti di hari akhirat. Terdapat amalan keburukan kita menumpuk karena kita tidak tahu dilipat gandakan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu subuh. Maka waktu subuh ini kita harus jaga dengan baik. Kata Nabi SAW, burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi pada waktu subuh. Oleh karenanya, waktu subuh ini sangat-sangat penting bagi kita. Salat sunnah qobliyah sebelum subuh, keutamanya apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian rizki, Allah berikan keberkahan di waktu pagi. Hafalan, Allah berikan kemudahan di waktu pagi, berbeda dengan di waktu yang lainnya. Maka kalau kita ingin menghafal Al-Quran, usahakan di pagi hari. Walayalin ashr, dan 10 malam. Kata para ulama di dalam tafsir ayat kedua di dalam surah Al-Fajr ini, yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kita pernah mendengar Allah bersumpah atas nama Ramadan? Ada yang pernah mendengar? Tidak ada. Tapi di bulan Dzulhijjah Allah bersumpah. Ini menunjukkan perhatian Allah di dalam bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya kita memberikan perhatian kita kepada bulan Dzulhijjah. Bahkan kata sebagian para ulama, bulan Dzulhijjah lebih baik daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini menjadi baik karena apa? Ada malam Lailatul Qadar. Tapi di bulan Dzulhijjah Allah berikan di dalamnya ibadah-ibadah yang sangat banyak, yaitu berhaji. Dan di dalamnya ada kurban.
Ini dalil mereka mengatakan bahwasannya bulan Dzulhijjah ini lebih utama dibandingkan dengan bulan Ramadan. Tapi ternyata kebanyakan dari kita tidak mempersiapkan diri dengan bulan Dzulhijjah. Makanya amalan terbaik di bulan Dzulhijjah jamaah sekalian, terutama 10 hari awal di bulan Dzulhijjah adalah berpuasa. Kalau tidak bisa berpuasa dari hari awal, maka jangan sampai luput darinya puasa Arafah di tanggal 9. Karena keutamaannya apa? Apa keutamaannya? Diampuni dosanya kapan? Setahun? Cukup? Tidak, 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kita lihat bulan Ramadan, apa keutamaannya? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 1 tahun. Tapi di puasa Arafah 2 tahun. Jangan sampai luput. Dan perbanyak bersedekah di dalamnya, zikir, dan perbanyak salat. Kemudian jamaah sekalian, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah yang harus kita ketahui adalah bahwasannya di bulan Dzulhijjah terdapat hari yang terbaik di dalam 1 tahun. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Lihat, tidak ada hari-hari yang mana amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai. Tidak ada, kecuali 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasul, apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan keutamaan pada hari-hari tersebut? Ingat, pahala jihad. Sekarang kita tanya pada diri kita, maukah kita berangkat pergi menuju ke medan perang berjihad, membantu kaum muslimin di Palestina, meninggalkan anak kita, istri kita, harta kita, dan lain sebagainya dari nikmat-nikmat dunia kita? Ada yang mau? Berat. Maka sahabat ini bertanya, walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Subhanallah. Kata Nabi SAW, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa mengalahkan amalan kita di 10 hari bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa raganya, dengan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya dia mati syahid. Barulah ini tidak ada tandingannya. Tapi kita lihat, dengan kita duduk di rumah kita,
di masjid kita dengan kita ibadah di 10 hari ini bisa mengalahkan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini kita berikan antusias kita kepada keluarga kita, anak-anak kita tentang bulan Zulhijjah, kerabat kita. Ingatkan kepada mereka karena keutamaannya sangat besar. Bahkan tadi kata para ulama lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan. Dan di antara keutamaan bulan Zulhijjah terdapat kurban di dalamnya. Maka hendaknya kita bahas untuk keutamaan berkurban sehingga kita bisa termotivasi untuk melaksanakan kurban pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan berkurban yang pertama, bahwasannya berkurban ini perintah dan syariatnya sudah ada pada awal penciptaan manusia. Karena yang biasa kita ketahui bahwasannya berkurban kapan? Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Tapi ternyata bahwasannya ibadah kurban telah ada pada awal penciptaan manusia, yaitu sejak zaman Nabi Adam. Jadi sejak zaman Nabi Adam alaihi salam telah ada syariat kurban, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq." Wahai Muhammad, kisahkanlah kepada umatmu, kepada mereka tentang dua anak Adam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab tafsirnya, dua anak Adam yang dimaksud di sini adalah Qabil dan Habil. Karena banyak keturunan Nabi Adam alaihi wassalam dari istrinya Hawa, sehingga tersebarlah umat manusia. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang mana keduanya ini sama-sama saling berkurban. Sama-sama saling berkurban. Kenapa mereka berkurban? Kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasannya untuk memperbanyak anak keturunan, maka hendaklah terdapat pernikahan atau perkawinan di antara mereka. Maka Nabi Adam disyariatkan pada waktu itu hendaknya perkawinan tersebut disilang antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Maka lahirlah kakaknya yang pertama adalah Qabil. Kemudian lahir saudarinya. Dan subhanallah, memang Allah berikan seperti itu. Jadi laki-laki perempuan,
laki-laki perempuan, dan terus seperti itu. Qabil lahir, kemudian mendapatkan setelahnya saudarinya perempuan. Baru kemudian Habil adiknya lahir. Dan kemudian setelah Habil saudari perempuannya. Dan terus seperti itu. Nah, karena harus disilang, akhirnya Qabil hendaknya menikahkan saudarinya Habil, adiknya. Sedangkan Habil menikah dengan saudarinya Qabil, walaupun kakaknya. Karena memang syariatnya harus seperti itu. Namun qadarullah, saudarinya Habil ini jamaah sekalian, parasnya lebih buruk dibandingkan saudarinya Qabil. Jadi lebih cantik saudarinya Qabil, sehingga Qabil tidak terima akan hal tersebut. Tidak, engkau adalah adikku, aku kakak. Tidak bisa seperti itu. Seharusnya saya bisa memilih mana yang saya sukai. Maka peributan pun terjadi, pertengkaran pun terjadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan keduanya untuk berkurban. Qabil berkurban atau mempersembahkan tentang perkebunannya karena memiliki perkebunan. Adapun Habil berkurban dengan seekor kambing atau domba. Fatuqubbila min ahadihima, Allah hanya menerima kurban di antara salah satu keduanya, yaitu kurbannya Habil. Kurbannya Habil. Dan Allah tidak menerima kurbannya Qabil. Maka Qabil berkata, qala la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Lihat bagaimana buruknya Qabil. Maka kata Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari seseorang yang bertakwa. Maka kita ambil pelajaran dari kisah ini. Bagi kita yang hendak berkurban, maka kembalilah luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kurban seseorang kecuali dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan yanalallahu luhumuha, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban kita, darah hewan kurban kita, enggak sampai. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bahwasannya syariat kurban merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berkurban. Kita benar-benar mengikhlaskan diri kita kepada Allah tanpa melihat dari orang-orang lain. Hendaknya kita mengingat itu jamaah. Karena berapa banyak dari kita yang memang hatinya ini sulit untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berkurban dengan rasa paksaan, dengan rasa berat dia berkurban. Padahal Allah perintahkan kita hanya
1 kali dalam 1 tahun. Tapi rasanya berat. Dengan berbagai macam alasan terlebih dahulu kita baru mau berkurban. Nanti apalagi ini mulai daftar ulang sekolah atau daftar ke tingkat selanjutnya. Dan berbagai macam alasan sehingga kita berat untuk berkurban. Maka bagi kita yang masih memiliki keluasan kelapangan harta, hendaknya berkurban. Nanti kita lihat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal syariat kurban ini sudah ada pada sejak awal penciptaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alna mansakan, kami telah memberikan syariat kepada mereka kurban. Nah, manasik di sini maksudnya adalah kurban. Karena memang manasik banyak penafsiran. Salah satunya ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuk. Nah, di sini banyak tafsir. Di antaranya kurban. Tafsir yang lain ibadah haji. Tafsir yang lain adalah ibadah keseluruhan. Ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama Allah dari apa yang Allah berikan rizki kepada mereka min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Yang dimaksud bahimatul an'am di sini hanya 3 atau 4 golongan. Tidak ada yang lainnya. Makanya syariat kurban hanya pada hewan yang 4 ini. Yang pertama adalah unta. Kapan unta bisa disembelih? Ketika berumur berapa? 3 tahun. Hah? Masya Allah. Ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat. Lima tahun. Yang sudah genap 5 tahun. Bukan masih jalan 5 tahun. Sudah genap 5 tahun masuk ke 6 tahun. Yang kedua, sapi. Berapa tahun sapi? 2 tahun. Yang sudah genap 2 tahun baru boleh disembelih. Di sini ada yang sapinya 1 tahun? Ya, mudah-mudahan enggak ada. Tengah. Karena enggak ada aktenya. Jadi enggak tahu. Ya maka dilihat. Sudah ada tandanya. Yang sudah masuk 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Kemudian yang ketiga, kambing. Kambing tahun ke 1. 1 tahun sudah genap, masuk tahun kedua baru boleh disembelih. Yang keempat adalah domba.
Yang keempat adalah domba. Nah, domba ini sebaiknya 1 tahun, tapi kalau tidak ada boleh 6 bulan. Domba boleh 6 bulan. Domba 6 bulan jamaah berapa harganya? Sampai 1 juta? Sampai? Ya tergantung musim Ustaz. Kalau sekarang kayaknya sampai kayak. Ya intinya Allah tidak memberatkan siapapun untuk berkurban. Kalau bisa yang domba walaupun baru 7 bulan, ya silahkan. Yang penting hendaknya dia kurban. Yang penting dia berkurban. Nah, min bahimatil an'am, dari 4 golongan hewan ternak ini. Ayam, nah, tidak boleh. Nanti itu terserah mau diopor mau diapakan, tapi tidak untuk kurban. Kerbau, nah, ini temannya sapi. Bagaimana Ustaz? Khilaf. Kerbau khilaf. Kalau memang daerahnya hanya ada kerbau, maka tidak mengapa kata para ulama. Karena berbeda kondisi. Tapi kalau masih ada sapi, masih ada yang lainnya, maka hendaknya yang 4 golongan tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, ini dalil tentang bahwasannya ibadah kurban ini sudah ada sejak awal penciptaan manusia. Maka ibadah kurban ini sangat Allah perhatikan betul dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian keutamaan yang kedua, ibadah kurban merupakan syiar tauhid. Syiar tauhid, tanda-tanda ketauhidan seseorang kepada Sang Pencipta. Karena iblis laknatullahu alaih, dia menjerat umat manusia ke dalam kesyirikan, kebanyakan dari arah kurban. Penjeratan kesyirikan kebanyakan yang diperangkap oleh iblis adalah dari arah kurban. Kita lihat setiap peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala, setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala pasti ada di dalamnya pengkorbanan. Entah itu sesajen atau apapun, pasti akan ada di dalamnya pengkorbanan. Maka kita yang mengaku Tuhannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berkurban atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini syiar jamaah sekalian, kurban ini syiar, maka hendaknya kita berkurban ditampakkan banyak orang. Ustaz, ana enggak mau riya Ustaz. Akhirnya ana berkurban di kamar ana. Bos. Tidak, ini salah jemaah. Bukan berarti kita ini riya. Tidak, karena ini syiar yang harus ditampakkan, di mana tauhid kita perjuangkan di dalam agama Islam. Maka hendaknya seseorang tidak menyembunyikan kurbannya, tidak menyembunyikan kurbannya. .
Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah maliyah yang terbaik. Ibadah maliyah, harta terbaik. Ustaz, bagaimana dengan sedekah? Mana yang lebih afdal antara kurban dengan sedekah? Ketika para ulama ditanya dengan pertanyaan yang seperti ini, mereka menjawab, ibadah kurban merupakan ibadah harta terbaik, melebihi dari sedekah. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibadah harta terbaik kurban. Ibadah gerakan tubuh terbaik adalah salat. Mengapa ibadah harta terbaik ini adalah kurban jamaah sekalian? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara salat dengan kurban di banyak ayat. Di antaranya adalah surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah serta kurbanlah. Tadi inna salati wa nusuki, salat dan kurban. Jadi penggandengan salat dengan kurban ini menunjukkan bahwasannya kurban ini amalan terbaik dari sisi harta. Adapun salat amalan terbaik dari sisi gerakan tubuh kita. Makanya Nabi SAW tidak heran ketika kaki beliau bengkak hanya untuk melakukan salat. Karena beliau tahu amalan terbaik adalah salat. Walaupun beliau sudah diampuni dosa-dosanya, tapi beliau tetap melaksanakan salat, menunjukkan tentang rasa syukur beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil mengapa kurban ini adalah ibadah harta terbaik. Bahwasannya ketika seseorang berkurban, ini bisa mendapatkan dua kebaikan, yaitu pahala kurban dan pahala sedekah otomatis. Karena kita berkurban tidak hanya untuk diri kita. Ustaz, ini stok ana buat 1 bulan. Lah, ini tidak dinamakan dengan kurban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah dari dagingnya dan berikanlah makan kepada orang-orang yang mampu dan yang tidak mampu. Jadi berkurban ini bukan hanya untuk orang-orang fakir miskin, tapi orang yang mampu pun kita berikan agar semuanya merasakan kenikmatan dari hewan kurban. Waddakhiru, dan simpanlah sebagiannya. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang memerlukan dan yang berkecukupan. Jadi ketika kita berkurban, hendaknya kita membagi daging
kurban kita. Bukan untuk kita sendiri, bukan. Semakin banyak kita berbagi, maka semakin utama. Maka semakin utama. Jadi mendapatkan dua kebaikan. Pahala kurban kita dan pahala kita bersedekah. Adapun sedekah hanya mendapatkan pahala sedekah. Dan yang paling jelas adalah dalil ketika seorang sahabat Nabi SAW yang hendak ingin berkurban, namun dia salah di dalam tata caranya. Dia berkurban sebelum waktunya. Mungkin ini sering kita mendengarnya. Dia berkurban sebelum salat dilaksanakan. Karena syarat sahnya kurban seseorang ketika salat sudah dilaksanakan. Tapi jangan kita melihat karena ada daerah ternyata yang salat pada waktu duha yang hampir menjelang zuhur, jam 10, jam 11, ternyata ada. Berarti kalau seperti ini kurbannya setelah jam 10. Tidak. Waktu kurban sudah sah, yaitu ketika salat dimanapun sudah ditegakkan. Jadi di daerah sebelah kita sudah melakukan salat, maka sudah sah kita berkurban. Jadi tidak kita patokkan kita salat misalkan jam 10, setelahnya baru boleh kurban. Tidak. Kalau ada yang sudah salat di jam 6:30, maka ini sudah boleh berkurban. Jadi sahabat tersebut memotong sembelihannya sebelum salat dijalankan, sebelum waktu duha, sebelum syuruk, karena niatnya ingin mempercepat pelaksanaan kurbannya, sehingga dia bisa mempercepat mengolah masakannya dan bisa dimakan dan bisa dibagikan secara cepat. Ternyata kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat tersebut, "Syatuka syatu lahmin." Hewan kurbanmu itu adalah dagingnya daging hewan biasa, bukan daging kurban. Fadhbah ukhra makanah, maka hendaknya engkau sembelih hewan kurban yang lain pada waktunya. Disuruh nyembelih lagi ketika sudah waktunya masuk. Nah, ini menunjukkan bahwasannya perbedaan antara daging kurban dengan daging hewan biasa. Kemuliaannya, keutamaannya lebih besar dibandingkan dengan sedekah. Karena tadi dagingnya adalah daging hewan sedekah. Maka keutamaan yang ketiga ini bahwasanya kurban merupakan ibadah harta terbaik. Keutamaan yang sangat besar. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang keempat, jamaah sekalian, bahwasannya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kurban. Mudawamatun Nabi SAW. Nabi SAW senantiasa berkurban dan tidak pernah meninggalkan
kurban. Ini menunjukkan begitu perhatiannya Nabi di dalam ibadah kurban. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kelapangan harta, beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor unta. 1 ekor unta berapa? Motor 1, motor 2, tapi motornya mungkin 50 juta. 1 ekor unta dikali 100 berapa? 5M. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung. Dan ini terjadi ketika haji wada', haji perpisahan. Nabi SAW sembelih dengan tangannya 63 ekor unta dan sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kalau memiliki kelapangan. Tapi Nabi SAW kebanyakan dalam kondisi tidak punya. Sampai para sahabat berkata, marra hilal, thumma marra hilal. Perginya bulan, kemudian perginya bulan. Walam yuqad fiha nar. Tapi tidak ada api di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa jamaah? Enggak masak. Enggak ada makanan. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha untuk berkurban. Kalau tidak punya dengan 1 ekor kambing, Nabi sallallahu alaihi wasallam cukupkan 1 ekor tersebut untuk seluruh keluarganya. Nabi Muhammad memiliki berapa istri? 9 istri. Kita berapa istri jamaah? Ada yang 4 di sini? 1. Takut. Ibu. Ya dibilang cemen ya. Sebenarnya enggak gitu kan. Kita menghormati Ustadz gitu. Sama anak juga. Ya. Kita hanya baru 1. Maka cukup bagi 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Tapi kebanyakan kita, terutama yang di kampung-kampung, itu menganggap bahwasannya 1 ekor itu untuk 1 orang. Untuk 1 orang. Tidak. Jadi 1 ekor untuk 1 keluarga. 1 ekor untuk 1 keluarga. Nah ini Nabi SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya kurban. Kemudian ini merupakan tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang ini mencintai harta yang dia miliki, kemudian dia keluarkan untuk yang memberikan rizki kepada dia, dan dia tunjukkan hal tersebut untuk rasa kecintaan dia kepada sang pemberi rizki Allah Subhanahu wa ta'ala,
berarti dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sudah berapa tahun, bapak-bapak, ibu-ibu? 80. Nah, ada yang 80. Pernahkah kita merasakan yang namanya kenikmatan di dalam ibadah kita? Pernah enggak? Kita sholat, kita merasa dekat dengan Allah. Kita sholat, mengingat akan dosa-dosa kita. Kita menangis, merasakan kelezatan di dalam ibadah sholat kita. Kita sholat yang di pikiran kita hanyalah Allah, tidak ada yang lainnya. Kita introspeksi diri kita. Anak yang umur 30 tahun, pernahkah seperti itu? Atau memikirkan hal yang lainnya? Bapak-bapak yang sudah 50, 60 atau bahkan lebih, pernah enggak? Ya mudah-mudahan pernah semua ya. Tapi ternyata banyak dari kita yang sulit mendapatkan kelezatan tersebut. Karena apa? Karena Nabi SAW menyampaikan kepada kita umatnya, Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 kondisi, 3 perkara. Ketika seorang hamba mendapatkan ketiganya, baru dia mendapatkan kelezatan ibadah, keimanan. Agama Islam ini, Masya Allah, tidak ada agama yang lebih baik dari Islam. Mendapatkan nikmat ini ada 3. Kita punya enggak di 3 ini? Yang pertama kata Nabi SAW, ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya SAW lebih dia cintai dibandingkan keduanya. Cinta kita kepada anak kita, istri kita, harta kita. Ketika Allah perintahkan kurban kepada kita, antusiaskah kita? Ataukah kita masih merasa berat? Berarti kalau masih merasa berat, cinta kita masih berada di bawah. Cinta kita kepada Allah masih berada di bawah. Masih banyak yang harus kita utamakan dibandingkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 poin ini saja jamaah ini berat. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Berat. Maka hendaknya kita mengutamakan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada perintah, Allah dan Rasulnya. Ketika ada larangan, Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia cinta sama seseorang kecuali cintanya tersebut berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berteman di dalam pekerjaannya, di dalam apapun, tapi pertemanannya ini dijalin karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keuntungan. Ustadz dia bos saya, Ustadz dia teman saya yang kaya,
Ustadz dia ini, dia itu. Tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kehilangan orang-orang tersebut, dia merasa sedih, dia tidak terima, dia merasa benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Terutama anak dan istri kita. Kita cintai keduanya karena Allah dan Rasulnya. Orang tua kita, kita cintai mereka karena Allah dan Rasulnya. Sehingga kita ketika berpisah dengan mereka, kita merasa lega. Tidak ada beban di dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, wa ayyakrah ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrah ayyukdhafa fin nar. Dia membenci dirinya untuk kembali kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dosa setelah Allah berikan petunjuk kepadanya dari dosa-dosa tersebut, sebagaimana dia benci ketika dirinya dilemparkan ke dalam api. Dia enggak suka, ya pasti dia marah kalau dia dilempar api, rumahnya dibakar, anak-anaknya disiksa, istrinya disiksa, dirinya disiksa, dia marah. Nah, dia merasakan kemarahan itu ketika dia kembali kepada kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran. Nah, 3 poin ini harus kita punya sehingga ibadah kita mendapatkan kelezatan, kenikmatan, keimanan kita mendapatkan kenikmatan, tidak merasa berat. Berat. Ini haram, itu haram. Ini enggak boleh. Padahal enak di situ pekerjaan saya itu. Itu mendapatkan hasil yang banyak itu. Nikmat. Merasa berat dengan agama Islam. Salat, Masya Allah. Udah azan lagi, baru kerja. Udah azan lagi, Masya Allah, merasa berat. Nah, ini jangan sampai ada di dalam diri kita jamaah sekalian. Dan yang terakhir dari keutamaan kurban ini, Rasulullah SAW mengingatkan, mengancam kita dengan satu hadis yang memang hadis ini sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi sebagian lagi mengatakan hadisnya sahih. Namun derajatnya sampai kepada derajat yang hasan. Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan." Barang siapa yang memiliki kelapangan di dalam hartanya, walam yudhi, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kita. Enggak usah salat Id bersama kita. Sudah, mau apa? Ini ancaman dari Nabi SAW. Maka hendaknya kita perhatikan dengan baik syariat ini, perintah ini. Jangan sampai kita merasa berat, merasa tidak mampu, merasa ini dan itu, padahal kita memiliki keluasan harta yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk kita bisa berkurban di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam. Seringkali kita kan sudah tua-tua ini karena dulu kan nggak tahu tentang nikah atau belum saya. Sampai sekarang berkorban hewan.
kita kayaknya ya dulu nggak kayak jajan masih sulit jam itu. Tapi sekarang kita berkorban itu diutamakan yang harus kayak dulu bang emang korban saya harus orang kampung saya. Taib, ada pertanyaan dari Bapak siapa? Pak Mustafa. Memang akikah orang-orang dahulu, para kakek kita, bapak kita, terkadang mereka memiliki kesulitan di dalam berakikah, sehingga sampai saat ini kita sudah tua, sepertinya belum diakikahkan. Mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Yang pertama jamaah sekalian, akikah dan kurban merupakan ibadah yang berbeda. Akikah dan kurban ibadah yang berbeda. Dan waktu yang berbeda. Akikah disunahkan, dianjurkan ketika bayi lahir setelah 7 hari diakikahkan, atau digandakan 14 hari dan selanjutnya. Tapi ternyata sampai saat ini kita belum akikah. Sedangkan kurban ini diperintahkan setiap tahun. Maka hendaknya dipisah saja. Diakikahkan ketika waktu yang lain dan berkurban di waktu kurban. Ini lebih utama. Tapi Ustadz, kayaknya tahun ini hanya cukup 1 hewan. Apalagi kita laki-laki harus 2 ekor kambing. Mana yang kita utamakan? Kurban atau akikah untuk tahun ini? Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita akikahkan diri kita terlebih dahulu. Karena selama seseorang belum diakikahkan, tergadaikan. Bismillah, akikah terlebih dahulu. Walaupun jangan berbarengan dengan kurban. Ustaz, ana mau dapat pahala dua-duanya, kurban dan akikah. Tidak bisa. Nggak bisa. Karena ini ibadah yang berbeda. Ibadah yang berbeda. Niatkan akikah untuk akikah, niatkan kurban untuk kurban, dan waktunya pun berbeda. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang dapat bisa ana jawab. Waalaikumsalam. Kalau seorang berkurban, dia itu tidak dengan hartanya itu dapat keutamaan dari kurbannya itu. Ya. Dia berkurban tapi dengan tidak dengan hartanya. Misalkan dapat hadiah dari perusahaan atau hadiah dari masjid atau hadiah Pejabat itu biasanya kan ditalangin sama atau pejabat-pejabat ya dari negara. Mudah-mudahan kurbannya tersebut masih dia dapatkan, walaupun bukan dengan hartanya, tapi keutamaannya berbeda dengan seseorang yang benar-benar mengeluarkan dari hartanya sendiri. Terlebih lagi ketika seseorang ini berkurban dengan hewan yang dia pelihara dari kecil, dari kurus sampai besar. Dia sayang banget sama hewannya ini. Ini keutamaannya lebih besar. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Kisahnya sangat menyedihkan. Nabi Ibrahim ini mendapatkan seorang anak ketika umur sudah tua. Tidak punya anak, dinanti-nanti tidak punya anak.
Sampai kata para ulama 80 tahun beliau baru punya anak. Bagaimana rasa sayangnya dia kepada Nabi Ismail. Baru lahir Allah perintahkan untuk hijrah ke tanah yang tandus, tidak ada apa-apa di sana, ditinggalkan begitu saja. Tapi karena perintah Allah dia laksanakan. Masya Allah, udah kecil. Kita, waduh, udah membangkang aja udah. Dari kecil, kemudian waktu sudah besar disuruh sembelih, Masya Allah. Ini Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing yang besar atau domba yang besar, bukan ketika Nabi Ismail merunduk kemudian diganti, bukan. Tapi ketika benar-benar pisaunya sudah berada di lehernya, karena benar-benar bukti mana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ketika mau sembelih, bukan ketika pas nunduk langsung diganti, tidak. Tapi benar-benar sudah diletakkan baru Allah ganti. Nah, ini lebih utama. Dengan harta yang kita miliki, walaupun sah kurban seseorang walaupun tidak dari harta yang dia miliki. Karena hakikatnya hadiah tersebut adalah milik dia. Sudah milik orang tersebut. Ketika sudah diberikan, sudah menjadi milik orang tersebut. Wallahu taala a'lam. Cukup? Udah cukup lah, Mas. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat yang sedikit ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan khilaf. Semoga yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru datangnya dari kejahilan ana pribadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.